Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film drama thriller yang berdasarkan kisah nyata yang dirilis tahun 2022 yang berjudul Bandit. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Tapi sebelumnya, bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Film diawali pada bulan Juni, tanggal 12 di tahun 1988 di kota London, Kanada. Seorang pria sedang mempersiapkan kostum penyamaran untuk melakukan perampokan di sebuah bank. Dengan memakai jaket merah dan topi hitam serta kumis palsu, pria tersebut berhasil merampok bank dengan sunyi senyap dan tanpa kekerasan dengan cara datang langsung ke teller dan meminta teller tersebut memasukkan uang ke dalam koper yang telah disiapkan. Setelah mengosongkan laci penyimpanan uangnya, pria tersebut dengan tenang keluar dari bank. Sementara itu, di luar bank ada polisi yang sedang istirahat makan siang di mobilnya sambil memantau sekitaran bank. Ia melihat lelaki berjaket merah serta bertopi hitam lewat ke depan bank. Di saat bersamaan, polisi itu juga mendengar di radio polisi bahwa ada perampokan bank dengan ciri-ciri pelaku berjaket merah dan bertopi hitam. Mendengar hal itu, polisi itu langsung keluar mobilnya dan mengejar pria berjaket merah. Sementara itu, di lain tempat yang bersamaan, seorang pria berjas berpenampilan layaknya seorang eksekutif masuk ke telepon umum dan menelepon ke layanan darurat polisi 911 untuk melaporkan perampokan bank. Setelah melaporkan perampokan, pria itu pun bergabung dengan grup bertopi merah dan berjalan beriringan. Setelah merasa aman, lelaki bernama Robert Whiteman itu pun pergi dari lokasi tersebut menggunakan mobil yang baru dibelinya dari seorang perempuan yang dibayar cash. Sementara itu di bank, seorang detektif bernama Sindes mewawancarai seorang saksi mata. Apakah sama orangnya yang difoto itu? Saksi mata itu menjawab tidak, tetapi polisi yang mendampingi saksi mata itu mengenalnya dan bilang bahwa ia telah pergi memakai mobil hitam. Selanjutnya Robert Whiteman adalah nama samaran. Ia menjelaskan bahwa ia telah merampok di 59 bank dengan total uang yang berhasil dibawa sejumlah 2.339 juta dolar Kanada. Alasannya ia merampok bank adalah karena keadaan ekonomi yang sulit sehingga ia nekat menjadi perampok bank. 4 tahun sebelumnya, di tahun 1984, di kota Detroit, Michigan, seorang pria sedang diadili oleh pengadilan. Pria itu bernama Gilbert Galvan Jr. Ia didakwa melakukan penipuan cek dan divonis hukuman 18 bulan. Tetapi baru saja ia menjalani hukuman 6 bulan, ia nekat dan berhasil melarikan diri dari penjara dan menyeberang ke negara Kanada dengan cara menumpang. Di kota Ottawa pada tahun 1985, Gilbert berjuang untuk bertahan hidup dengan cara mencari pekerjaan halal. Karena ia adalah buronan, maka ia tidak punya identitas diri dan ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai penjual es krim. Setelah sebelumnya ia berhasil mendapatkan identitas orang lain bernama Robert Whiteman dengan cara membeli dari seorang tunawisma. Dan ketika malam tiba, ia memilih tidur di tempat penampungan tunawisma di sebuah gereja yang dijaga oleh seorang perempuan bernama Hudson. Alasan Gilbert atau Robert Whiteman tidur di tempat penampungan tunawisma gereja adalah untuk menghindari kecurigaan polisi. Dengan rajin, setiap hari Robert bekerja sebagai penjual es krim dan malamnya ia tidur di penampungan. Hingga suatu hari perusahaan es krimnya bangkrut dan ia kehilangan pekerjaannya. Untuk mengisi kekosongannya setelah ia dipecat, ia iseng-iseng pergi ke bar. Di sana ia melihat seorang penguasa lokal yang bernama Tommy Kay dan ia berkeinginan untuk bekerja sama dengannya. Tetapi ia masih tidak tahu apa yang akan dikerjasamakannya. Tommy Kay adalah bekas kriminal yang sedang diawasi oleh detektif Sindes.
Karena Tommy Kay belum cukup bukti melakukan kejahatan, maka detektif Sanders hanya sesekali mendatangi barnya untuk mengintimidasinya. Pada suatu malam, ketika Robert mau pulang ke penampungan tunawisma, Hudson sudah mengunci pintunya. Karena Robert nggak tahu harus kemana, akhirnya ia mengajak Hudson untuk makan malam bersama. Semenjak itulah Robert dan Hudson menjalin hubungan spesial. 8 bulan kemudian, Robert dan Hudson sudah tinggal bersama di sebuah apartemen. Ketika Robert pulang ke apartemennya sehabis bekerja, tidak sengaja ia membaca koran lokal. Di sana tertulis bahwa buronan yang bernama Gilbert Galvan mungkin sudah menyeberang ke perbatasan Amerika-Kanada. Kota yang paling dekat dengan perbatasan Amerika adalah Ottawa, di mana ia tinggal sekarang bersama Hudson. Membaca hal itu, Robert pun membuat alasan kepada Hudson untuk pergi ke kota Vancouver karena ada pekerjaan yang lebih bagus bayarannya. Padahal alasan sebenarnya adalah untuk menghindar dari pengejaran polisi dengan pergi sejauh mungkin dari Ottawa, dan ia berjanji hanya beberapa minggu saja. Awalnya Hudson tidak setuju karena di Ottawa pun sudah cukup dengan penghasilan yang Robert dapatkan. Karena Robert terus memaksa, akhirnya Hudson pun setuju meskipun ia merasa akan ditinggalkan selamanya oleh Robert. Di kota Vancouver, Robert berusaha berjuang mencari pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Ia pun mendatangi agen perekrut pekerjaan. Tetapi setiap pekerjaan yang ia datangi sudah terisi oleh orang lain. Dan ia pun sedikit frustasi akan sulitnya mencari pekerjaan halal. Hingga suatu saat, ketika ia sedang berdiri di sebuah bank, ia melihat truk pengangkut uang yang sedang menyetor uang ke bank tersebut. Dan ia pun berhalusinasi untuk mencuri uang tersebut. Tetapi pikiran sadarnya kembali normal setelah memikirkan akibat perbuatannya itu. Karena sudah lama tidak menghubungi Hudson, Robert pun meneleponnya setelah ia menemukan koin di pinggir jalan. Dalam percakapan via telepon itu, Robert mendapatkan kabar gembira bahwa Hudson sedang hamil. Mendengar hal itu, Robert pun sangat gembira dan berjanji pada Hudson untuk kembali secepatnya ke kota Ottawa. Pada tanggal 2 Februari 1986, Robert pertama kalinya datang ke bank untuk mensurvei keamanan bank tersebut. Setelah puas meneliti keamanannya termasuk kamera pengawas, pekerja bank yang bertugas, dan penjaganya, ia pun pergi dari bank tersebut. Ia pun pergi ke toko penyewaan kostum untuk melihat-lihat kostum apa yang cocok untuk dipakai menyamar. Setelah berbicara dengan penjaga tokonya, ia berhasil meminjam secara gratis pakaian ala detektif dengan alasan untuk audisi sebuah film dengan jaminan identitas dirinya. Dengan berlagak sebagai polisi yang membidangi keamanan institusi perbankan, ia berhasil mendapatkan informasi dari manajer bank itu bagaimana prosedurnya jika terjadi perampokan. Dengan polos manajer itu bilang bahwa bila terjadi perampokan, ia akan mengikuti instruksi perampok tersebut. Seperti jangan memakai pewarna uang dan jangan bunyikan alarm diam yang menghubungkan langsung ke kepolisian. Dan biasanya teller akan mengikuti instruksi itu dengan patuh. Selanjutnya Robert mengecek ke ruangan CCTV. Dengan lihai, Robert berhasil mengambil jadwal petugas pengawas bank tersebut. Untuk penyamaran lebih sempurna, Robert pun mengikuti kursus kilat tentang penyamaran di bidang akting. Dengan berbekal hidung palsu dan kumis palsu, serta memakai topi, dengan percaya diri, Robert masuk ke dalam bank dan langsung ke depan teller yang kosong. Dengan memberikan catatan kecil yang bertuliskan jangan teriak dan kosongkan laci, awalnya sang teller menolak. Tetapi setelah Robert meletakkan jaket sakunya di atas meja yang disangkanya pistol oleh teller, ia pun segera menuruti keinginan Robert. Dengan uang yang begitu banyak, Robert bingung bagaimana cara membawanya. Dengan polosnya, teller tersebut menawarkan sebuah tas kecil. Dengan bantuan teller tersebut, uang pun berhasil dimasukkan ke dalam tas. Karena saking gugupnya, hampir-hampir hidung palsu Robert terlepas. Untungnya, sang teller memberitahukan hal tersebut dan segera memperbaikinya. Sebelum pergi, Robert pun mengucapkan terima kasih.
Setelah itu, Robert pun pergi keluar bank dengan tenang. Robert pun kembali ke toko penyewaan kostum dan membalikan kostum yang telah disewanya dan meminta izin ke penjaga tokonya untuk memakai kamar gantinya. Di dalam kamar ganti, Robert begitu gembira karena telah berhasil merampok bank dengan mudah dan cepat tanpa ada pertumpahan darah dan kejaran dari kepolisian. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Robert pun kembali ke kota Ottawa, di mana ia sudah berjanji pada Hudson untuk pulang. Ketika sampai di Bandara Udara Ottawa, Hudson menjemputnya dan dengan sukacita, Hudson pun memeluk Robert. Di lain tempat, Detektif Sindes sedang menyelidiki pencurian di rumah seorang warga. Barang yang dicuri adalah senjata dan perhiasan. Tetapi barang-barang elektronik anehnya utuh tanpa disentuh. Dan perkiraan detektif, mungkin ini adalah pekerjaan sindikat Tommy Kay. Ketika sedang mewawancara korban, tiba-tiba datang seorang detektif Hoffman dari divisi perampokan dan mengajak detektif Sindes untuk bekerja sama untuk mengajukan proposal membuat divisi baru khusus untuk menyelidiki dan mengawasi sindikat Tommy Kay, dan detektif Sindes pun setuju. Sementara itu, Robert memberi kejutan kepada Hudson dengan membeli rumah baru. Pada awalnya, Hudson tidak percaya dari mana Robert mendapatkan uang banyak untuk membeli rumah. Tetapi dengan tenang, Robert menjelaskan bahwa ia mendapatkan pekerjaan baru bersama ayahnya di bidang sistem analisis pengamanan dan akan sering terbang keluar kota setiap minggunya. Dan Hudson pun percaya dengan hal itu. Sementara itu, detektif Sindes dan Hoffman sedang membujuk kepala kepolisian untuk menyetujui proposal yang diajukan. Tetapi kepala polisi yang bernama Mike Gunley akan mempertimbangkan hal tersebut. Pada musim semi tahun 1986, Robert memberanikan diri untuk bertemu dengan Tommy Kay untuk bekerja sama dalam meminjam uang untuk modal pertama dalam melakukan perjalanan naik pesawat ke seluruh kota di Kanada. Pada awalnya Tommy Kay menyangka Robert adalah polisi narkoboy yang sedang menyamar. Tetapi setelah Robert menunjukkan kemampuannya merampok bank dalam 3 menit dan berhasil, Tommy pun tertarik untuk bekerja sama dengannya. Secara singkat, Robert menjelaskan kepada Tommy Kay bagaimana ia akan merampok bank di seluruh kota-kota kecil di Kanada. Karena bank-bank kecil di Kanada tidak dijaga ketat dan juga penjaganya tidak dipersenjatai. Beda jauh dengan bank-bank di Amerika yang seluruh penjaganya dipersenjatai senjata api. Dengan sukses, Robert berhasil merampok bank-bank di kota yang berbeda seperti Toronto, kota Winnipeg, kota Edmonton, Quebec City, Vancouver, sehingga totalnya menjadi 55 bank yang berhasil dirampok. Dan secara cepat berangkasnya mulai terisi penuh dan hutang Tommy Kay pun berhasil dibayar lunas. Ketika Robert berkunjung ke barnya Tommy Kay untuk memberikan sebagian keuntungannya, Tommy Kay menyarankan Robert untuk merampok sebuah toko perhiasan dengan alasan perhiasan lebih menguntungkan dan harganya sangat mahal di pasaran gelap dan pengamanannya lebih longgar dibandingkan bank. Pada awalnya Robert menolak, tetapi setelah dibujuk dengan iming-iming hasil yang besar, akhirnya Robert setuju dengan dibantu oleh satu orang kepercayaannya Tommy Kay. Sementara itu, detektif Sindes dan detektif Hoffman berhasil mendapatkan persetujuan dari komandannya untuk membuat unit khusus yang anggotanya mempunyai spesialis khusus. Nama proyek itu adalah Project Cafe. Pada tahun 1986, akhirnya resmi Project Cafe berjalan. Project Cafe ini khusus untuk memata-matai dan mengintai segala kegiatan dan aktivitas Tommy Kay secara terus-menerus selama 24 jam dan akan mengintai di barnya Tommy di mana Tommy Kay berada. Karena Robert sering berkunjung ke barnya Tommy Kay, maka ia pun kena sorot oleh detektif Sindes dan timnya, dan hal itu tanpa Robert sadari bahwa ia juga sedang diawasi. Suatu ketika Robert pulang ke rumahnya dan hendak menuju kamarnya, betapa terkejutnya ketika Hudson sedang memegang uang yang banyak dan bertanya kepada Robert apa pekerjaan sebenarnya.
karena analisis keamanan tidak mungkin mempunyai uang sebanyak ini. Karena sudah tidak ada alasan lain lagi, akhirnya Robert memberikan koran yang lagi dipegangnya dan disuruh membaca di berita di halaman 1 di koran tersebut. Dengan kaget Hudson membaca tentang perampokan sebuah bank dan ia seperti tidak percaya bahwa Robert adalah pelakunya selama ini. Lantas Hudson bertanya bagaimana ia melakukannya dan ia ingin mengetahui cara Robert merampok bank, dan dengan senang hati Robert pun mengajak Hudson untuk menyaksikan perampokannya. Di hari yang sudah ditentukan, Robert dan Hudson bersiap untuk merampok sebuah bank. Dengan cerdik dan brilian, Robert berhasil merampok bank dengan pura-pura sebagai petugas pemadam kebakaran, yang sebetulnya bukan api tetapi sebuah asap dari alat pemadam kebakaran. Sesampainya di rumah, ketika makan malam berdua, Hudson meminta Robert untuk berhenti ketika uangnya sudah cukup untuk pensiun dan membeli sebuah bar di pantai dan hidup secara normal dan damai. Dan Robert pun setuju. Tetapi sebelum makan malam mereka berakhir, Robert memberikan kejutan kepada Hudson dengan memberikan cincin berlian dan melamarnya, dan Hudson pun menerima lamarannya. Sementara itu, Detektif Sindes dan Detektif Hoffman selalu mengawasi barnya Tommy Kay di pintu belakang. Hingga suatu hari, Robert datang ke bar lewat pintu belakang, dan hal itu membuat penasaran Detektif Sindes. Karena mobilnya sama tetapi orangnya berbeda-beda penampilan, sehingga Detektif Sindes nekat masuk ke bar untuk melihat lebih jelas siapa orang tersebut. Di dalam bar, Robert berbicara dengan Tommy Kay dan memutuskan akan merampok sebuah toko perhiasan di kota Vancouver dengan nama Sandy Big Vancouver, dan Tommy Kay menyarankan anak buahnya untuk diajar. Pada awalnya Robert tidak setuju, ia mendapatkan asisten anak buahnya Tommy. Tetapi Tommy terus memaksa sehingga Robert pun setuju akan hal itu. Lalu Robert pun izin untuk ke toilet. Sementara itu, Detektif Sindes masuk ke bar dan langsung pergi ke toilet karena sebelumnya ia melihat Robert yang melakukan penyamaran memakai topi merah dan berkumis masuk ke toilet. Di dalam toilet, detektif melihat Robert sudah berganti kostum dengan memakai jas tanpa kumis, sehingga ia yakin bahwa orang itu adalah orang yang sama. Dan sejak itulah Detektif Sindes mengenali wajah asli Robert. Ketika Detektif Sindes kembali ke mobilnya dan bilang ke Detektif Hoffman bahwa orang itu adalah orang yang sama, dan Detektif Sindes tidak tahu apa maksud orang itu memakai kostum penyamaran. Di suatu malam, Detektif Sindes mendapat telepon dari Detektif Hoffman untuk datang ke markas polisi. Di sana, anak buah kepercayaan Tommy Kay berkhianat dan ingin berbicara langsung dengan Sindes tentang rencana Robert untuk merampok di kota Vancouver. Tetapi ia tidak tahu bank mana yang akan dirampoknya. Yang jelas ada di kota Vancouver. Sementara itu, Robert dan anak buahnya Tommy Kay sudah menentukan targetnya, yaitu toko perhiasan. Pada awalnya anak buah Tommy ragu akan keberhasilan perampokan itu. Tetapi Robert meyakinkan lagi bahwa semua akan berjalan lancar apabila mengikuti instruksi yang ia berikan. Sementara itu, Detektif Sindes sudah di kota Vancouver dan kebetulan mendatangi toko kostum yang biasa Robert datangi. Penjaga toko itu mengenali Robert sering berkunjung ke toko ini dan menyewa kostum. Mendengar hal itu, Detektif Sindes semakin yakin bahwa Robert adalah perampok bank yang selama ini menghebohkan publik. Berbekal keyakinan itu, Detektif Sindes mendatangi kantor polisi dan meminta bantuan anggota untuk melacak dan berjaga di pusat kota yang banyak banknya. Pada tanggal 28 Oktober 1986, seperti biasa, Detektif Sindes mengawasi semua aktivitas di pusat kota. Dan secara kebetulan, matanya tertuju pada mobil van yang mencurigakan yang parkir di depan toko perhiasan. Dan ia pun memperhatikan dengan seksama supir mobil van itu yang menurunkan pot bunga besar dan disimpan di depan pintu masuk toko itu. Sementara itu, Robert sudah di dalam toko perhiasan dan berpura-pura bekerja sebagai mekanik CCTV. Ia mulai beraksi ketika penjaga toko perhiasan itu keluar toko
untuk meminta pengirim bunga itu jangan menyimpan pot bunga besar itu di depan pas pintu masuk. Dengan sigap dan cepat, Robert meminta perhiasan itu dimasukkan ke dalam tas. Pada awalnya, nenek tua itu menolak. Tetapi dengan sedikit intimidasi, akhirnya si nenek itu mau mengeluarkan semua perhiasan itu. Sementara itu, detektif Sindes menyadari bahwa Robert beraksi merampok sebuah toko perhiasan di dalam mall, bukannya di bank. Maka dengan cepat ia segera masuk ke dalam toko itu. Tetapi Robert dan temannya sudah lari masuk ke dalam mall. Dengan cerdik, Robert sudah menyewa beberapa orang dengan seragam yang sama untuk mengecoh Sindes sehingga Sindes terkecoh dan Robert berhasil lolos. Tetapi lolosnya Robert tidak begitu lama karena Sindes dengan cerdik bisa mengenali Robert dengan jeli dan akhirnya bisa mengejar Robert. Tetapi untungnya Robert bisa lolos karena terhalang oleh pagar yang sengaja dikunci oleh Robert. Robert pun segera berganti kostum dengan setelan jas dan segera menelepon Hudson untuk segera bersiap-siap pergi ke Pulau Bahamas untuk kabur. Ketika Robert sudah sampai di rumahnya, hendak menjemput Hudson untuk pergi ke Pulau Bahamas, tetapi air ketuban Hudson keburu pecah dan harus segera pergi ke rumah sakit untuk melahirkan. Di rumah sakit, Hudson melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Ketika Robert dan Hudson sedang di rumah sakit, rumah Robert didatangi oleh detektif Sindes dan timnya yang hendak menangkap Robert. Tetapi rumah Robert sudah kosong melompong tanpa ada perabotan rumah satupun. Dan hal itu membuat detektif Sindes kecewa dan marah karena Robert berhasil kabur. Robert dan Hudson pun pindah rumah ke kota Pembroke, negara bagian Ontario, 90 mil dari kota Ottawa, untuk menghindari kejaran detektif Sindes dan hidup tentram dan normal di sana. Robert dan Hudson hidup normal dan bahagia bersama putrinya selama 8 bulan di sana. Karena Robert tidak bekerja, sehingga uang tabungannya hasil merampoknya mulai menipis. Dan hal itu membuat Robert berniat melakukan perampokan bank lagi untuk terakhir kalinya. Tetapi niat itu ditentang keras oleh Hudson. Karena Hudson tidak setuju Robert melakukan tindakan kriminal lagi, maka diam-diam Robert pergi sendiri di pagi hari tanpa persetujuan istrinya. Sementara itu, ternyata detektif Sindes sudah mengawasi rumah Robert sejak lama tanpa Robert sadari. Mengetahui Robert sudah tidak ada di rumahnya, maka Sindes pun panik. Jangan-jangan Robert sudah pergi untuk melakukan aksi perampokan di kota lain. Maka Sindes pun berkoordinasi dengan bandara, stasiun bis dan kereta untuk mengawasi Robert. Sementara itu, Robert sudah berada di sebuah hotel di kota London dan menunggu telepon dari Hudson. Dalam percakapan itu, Robert meminta maaf karena pergi tanpa bilang, dan ia berjanji itu adalah aksi perampokan terakhirnya. Sementara itu, Sindes tanpa sengaja melihat iklan penyewaan pesawat kecil di sebuah koran lokal. Tanpa pikir panjang, Sindes pun mencari informasi apakah ada orang yang bernama Robert yang menyewa. Dan benar saja, ternyata Robert menyewa pesawat kecil untuk pergi ke kota London berdasarkan catatan kartu kredit yang Robert gunakan. Dan Sindes pun pergi menyusul Robert ke kota London dengan memakai helikopter. Sesudah sampai di kota London, Sindes mendapat laporan tentang perampokan di sebuah bank. Maka ia pun meluncur ke TKP. Dan ia menanyai seorang polisi yang pertama datang ke TKP. Detektif Sindes langsung memperlihatkan foto Robert sambil bertanya, apakah ini orangnya? Dan polisi tersebut pun menjawab, betul itu orangnya. Dan itu terlihat di adegan awal film. Sementara itu, Robert sudah sampai di airport buat pesawat kecil. Dan petugas imigrasi mendeteksi Robert karena sudah tersebar di seluruh airport di Kanada. Dan petugas imigrasi pun melaporkan kepada detektif Sindes tentang keberadaan Robert yang sudah naik ke pesawat. Mendengar hal itu, pada awalnya Sindes memerintahkan petugas bandara untuk menunda keberangkatan pesawat yang ditumpangi Robert. Tetapi ia berubah pikiran atas saran detektif Hoffman dan membiarkan Robert terbang, biar ditangkap di bandara London saja. Dan detektif Sindes pun naik helikopter lagi menuju kota London untuk menangkap Robert. Di bandara London, Hudson dan anaknya sudah menunggu kedatangan Robert
Dan tak lama kemudian, Robert pun sampai dan segera memeluk Hudson dan anaknya. Hudson sangat gembira melihat kedatangan Robert yang sudah berhasil kembali dengan selamat. Tapi tak lama kemudian, mobil polisi datang dan Robert pun terkejut. Saat ia hendak lari, mobil polisi lain datang sehingga Robert tidak bisa bergerak dan akhirnya pasrah ditangkap dengan disaksikan oleh Hudson dan anaknya. Sementara itu, Detektif Sindes mendatangi Tommy Kay untuk menangkapnya karena dituduh terlibat dalam perampokan bersama Robert. Akhirnya, setelah menjalani pemeriksaan, Robert divonis hukuman 13 tahun. Sedangkan Tommy Kay ditahan selama 8 tahun atas kasus yang berbeda. Dan film pun berakhir. Oke Sobat-Sobat Universe, poin yang bisa kita ambil adalah tidak ada kejahatan yang sempurna. Maka berlaku jujur dan berakhlakul karimah adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dulu review filmnya, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!